Lanjutan dari bagian keempat, bab selanjutnya santap malam terakhir. Karena pada ketika ini Nabi itu menyela sambutan Zarathustra dan tamu-tamunya. Dia membuang dirinya ke depan bagaikan orang yang sangat tergesa-gesa, memegang tangan Zarathustra dan berseru, "Tetapi Zarathustra, satu hal lebih perlu dibanding yang lain. Demikian engkau katakan sendiri. Baiklah, satu hal kini lebih perlu bagiku dibanding semua yang lain. Sebuah kata yang sudah waktunya. Apakah engkau tidak mengundangku untuk makan? Dan di sini banyak yang sudah melakukan perjalanan jauh. Engkau tidak bermaksud menyuruh kami pergi dengan kata-kata saja, bukan? Selain itu, engkau telah terlalu banyak berpikir tentang membeku, tenggelam, tercekik, dan lain-lain bahaya jasmani. Tetapi tak seorang pun telah berpikir tentang bahayaku, yaitu lapar. Demikian kata Nabi itu, tetapi ketika binatang-binatang Zarathustra mendengar ini, mereka lari ketakutan. Karena mereka melihat bahwa semua yang mereka telah bawa ke rumah di siang hari tidak akan cukup guna mengenyangkan filsuf satu ini. Dan mata kehausan pula, lanjut Nabi itu. Dan walau aku telah mendengar air berkecipak di sini bagaikan kata-kata bijaksana, berlimpah dan tak habis-habis, aku inginkan anggur. Tidak semua orang terlahir sebagai peminum air, seperti Zarathustra. Juga air tidak berguna bagi manusia-manusia yang letih dan loyo. Kami harus minum anggur. Hanya itu memberikan kesegaran dan kesehatan mendadak. Pada saat ini ketika Nabi itu menginginkan anggur, terjadilah bahwa raja di kiri yang pendiam juga mulai berbicara. Kami telah menyediakan anggur, dia berkata. Aku dan saudaraku, raja di kanan, kami memiliki cukup anggur, 1 muatan keledai penuh. Maka tidak ada yang kurang kecuali roti. Roti, jawab Zarathustra tertawa. Justru roti yang tidak dimiliki petapa. Tetapi manusia tidak hidup hanya dari roti saja, tetapi juga daging segar anak domba, dan itu aku punya 2. Marilah kita cepat-cepat menyembelih keduanya ini dan memasak mereka dengan bumbu. Seperti itulah yang aku suka. Dan juga tidak akan kekurangan umbi dan buah. Cukup baik bahkan buat makanan dan hidangan tingkat tinggi. Juga tidak kekurangan kacang-kacangan dan teka-teki lain yang harus dipecahkan. Baiklah, kita segera akan menikmati makan-makan yang lezat. Tetapi yang ingin makan bersama kita harus membantu, bahkan raja-raja pun. Karena bersama Zarathustra seorang raja mungkin harus menjadi tukang masak. Semuanya dengan gembira menyetujui usulan ini, kecuali pengemis sukarela yang menolak daging dan anggur dan bumbu-bumbu. Coba dengar si rakus Zarathustra ini. Dia berkata dengan bergurau, apakah orang pergi ke gua dan gunung tinggi untuk makan enak? Memang aku mengerti apa yang pernah diajarkan kepada kita. Terpujilah kemiskinan yang sedang-sedang. Dan juga kenapa dia ingin menghapuskan pengemis. Bergembiralah, jawab Zarathustra kepadanya, seperti aku. Tetaplah dengan adat kebiasaanmu, manusia yang mengagumkan. Gilinglah jagungmu, minumlah airmu, pujilah masakanmu. Sendiri jika ia membuatmu senang. Aku hanya menghukumkan bagi diriku, aku bukan hukum bagi semua. Tapi dia yang termasuk golonganku harus berkaki kuat dan lincah. Bergembiralah dalam perang dan pesta. Tidak ada manusia muram, tidak ada manusia pemimpi, siap untuk hal yang terkeras maupun untuk pesta, sehat dan segar. Yang terbaik menjadi milikku dan golonganku. Dan bila tidak diberikan, kita ambil makanan terbaik, langit terjernih, pikiran-pikiran paling tegas, wanita-wanita tercantik. Demikian kata Zarathustra. Tetapi raja di kanan menjawab, aneh. Pernahkah orang mendengar hal yang secerdas itu dari mulut seorang filsuf? Dan sungguh, itu adalah hal yang paling langka didapati pada seorang filsuf yang pandai serta bijaksana dan bukan seekor keledai. Demikian kata raja di kanan dan termenung. Namun keledai dengan nakal menjawab kata-katanya itu dengan hiya. Ini adalah permulaan dan sebuah acara makan-makan panjang yang disebut santap malam terakhir dalam buku-buku sejarah. Dan selama acara makan itu tidak ada sesuatu yang dibicarakan kecuali manusia lebih tinggi. Bab selanjutnya tentang manusia lebih tinggi. Ketika dulu aku pergi kepada manusia untuk pertama kalinya, aku melakukan kebodohan, petapa kebodohan besar. Aku duduk di pasar. Dan ketika aku bercerita kepada setiap orang, sama saja aku tidak berbicara kepada satu orang pun. Namun di petang hari, para akrobat tali dan mayat-mayat adalah teman-temanku. Dan aku sendiri hampir-hampir berupa mayat. Namun dengan datangnya pagi baru, datang kepadaku kebenaran baru. Waktu itu aku belajar berkata, apa arti pasar dan halayak dan kebingungan halayak dan telinga-telinga panjang halayak jelata bagiku. Kalian manusia lebih tinggi, belajarlah ini dariku. Di pasar tidak seorang pun percaya pada manusia lebih tinggi.
Dan bila kalian ingin berbicara di sana, baiklah lakukan. Tetapi halayak itu akan mengedipkan mata dan berkata, kita semua sama. Kalian manusia-manusia lebih tinggi, demikian halayak itu mengedip, tidak ada manusia lebih tinggi. Kita semua sama. Manusia itu manusia, di hadapan Tuhan kita semua sama. Di hadapan Tuhan, tetapi kini Tuhan sudah mati. Dan marilah kita tidak menyamakan diri di hadapan halayak. Kalian manusia-manusia lebih tinggi, tinggalkanlah pasar. Di hadapan Tuhan, tetapi kini Tuhan sudah mati. Kalian manusia-manusia lebih tinggi, dulu Tuhan ini adalah bahaya kalian yang terbesar. Hanya sejak dia sudah terbaring dalam kubur, maka kalian dibangkitkan kembali. Hanya sekaranglah datang tengah hari, hanya sekaranglah datang manusia lebih tinggi, Tuhan penguasa. Sudahkah kalian mengerti kata-kata ini, oh saudara-saudaraku? Apakah kalian takut? Apakah hati kalian bergetar? Apakah jurang penganga di sini bagi kalian? Apakah anjing neraka menggonggong kalian? Baiklah, ayolah manusia-manusia lebih tinggi. Hanya sekaranglah gunung masa depan manusia bergolak. Tuhan sudah mati. Kini kita mengingini agar manusia unggul hidup. Dewasa ini orang-orang yang paling berhati-hati akan bertanya, bagaimana manusia bisa dilestarikan? Namun Zarathustra bertanya, dan dia yang pertama dan satu-satunya yang bertanya ini, bagaimana manusia harus diatasi? Manusia unggul terdapat dekat dengan hatiku. Dia adalah keprihatinanku yang tertinggi dan satu-satunya, bukan manusia, bukan yang terdekat, bukan yang termiskin, bukan yang paling menderita, bukan yang terbaik. Oh saudara-saudaraku yang aku cintai, dalam diri manusia adalah bahwa dia adalah sebuah kepergian menyeberang dan kepergian turun. Dan dalam dirimu pun terdapat yang membuat aku mencinta dan berharap bahwa kalian sudah menjijik, kalian manusia-manusia lebih tinggi. Itulah yang membuatku berharap, karena penjijik terbesar adalah pemuja terbesar. Bahwa kalian sudah berputus asa, terdapat banyak kehormatan di dalamnya. Karena kalian belum belajar bagaimana menyerah, kalian belum belajar kehati-hatian picik. Karena dewasa ini orang-orang picik telah menjadi tuan dan penguasa. Mereka mengkhotbahkan penyerahan dan penurutan dan kehati-hatian dan kerajinan dan timbang rasa dan kebajikan-kebajikan picik lain-lainnya yang bermacam-macam. Yang kewanita-wanitaan yang berasal dari pembudakan dan terutama dari remeh-temeh halayak. Itu yang kini ingin menjadi penguasa atas keseluruhan takdir umat manusia. Oh jijik, jijik, jijik. Itu bertanya dan tidak pernah bosan. Bagaimana manusia bisa melestarikan diri paling baik, paling lama, paling enak. Dengan itu mereka menjadi penguasa-penguasa masa kini. Atasilah untukku penguasa-penguasa masa kini. Oh saudara-saudaraku, manusia-manusia picik ini, mereka adalah bahaya terbesar bagi manusia unggul. Atasilah kalian manusia-manusia lebih tinggi, kebajikan-kebajikan picik, kehati-hatian picik, sifat asal ikut butir pasir, ketololan, serbuan semut, keenakan yang sengsara, kebahagiaan dari jumlah terbesar. Dan lebih baik berputus asa daripada menyerah. Dan sungguh aku cintai kalian karena kalian tidak tahu bagaimana akan hidup dewasa ini. Kalian manusia-manusia lebih tinggi, karena dengan demikian kalian hidup paling baik. Apakah kalian punya keberanian, oh saudara-saudaraku? Apakah kalian berhati teguh? Bukan keberanian di hadapan saksi-saksi, tetapi keberanian petapa dan elang yang bahkan tidak dimiliki oleh Tuhan. Tidak akan kusebut berhati teguh orang-orang yang bersemangat dingin, keras kepala, buta atau mabuk. Dia yang berhati teguh memiliki hati yang kenal takut tetapi menguasai rasa takut. Dia melihat jurang tetapi melihatnya dengan bangga. Dia melihat jurang tetapi dengan mata elang. Dia yang mencengkram jurang itu dengan cakar elang. Dia memiliki keberanian. Manusia itu jahat. Semua manusia bijak telah mengatakan itu padaku untuk menyenangkan aku. Seandainya hari ini hal itu betul, karena kejahatan adalah kekuatan terbaik manusia. Manusia mesti menjadi lebih baik dan lebih jahat. Demikian aku ajarkan. Yang terjahat adalah perlu demi yang terbaiknya manusia unggul. Mungkin ada baiknya bagi pengkhotbah orang-orang picik itu menanggung dan menderita dosa manusia. Namun aku bergembira dalam dosa besar sebagai hiburan besarku. Tetapi hal-hal di atas tidak dikatakan kepada telinga-telinga panjang seperti keledai. Juga tidak setia kata sesuai untuk setiap mulut. Hal-hal ini halus, jauh, kaki-kaki domba tidak bisa menangkapnya. Kalian manusia-manusia lebih tinggi, apakah kalian pikir aku berada di sini guna membetulkan apa-apa yang telah kalian kerjakan secara keliru? Atau aku bermaksud sejak saat ini menyediakan tempat-tempat tidur yang lebih nyaman bagi kalian para penderita, atau menunjukkan pada kalian manusia-manusia raba-rubu dan sesat jalan-jalan baru yang lebih mudah? Tidak, 3 kali tidak. Lebih banyak dan lebih banyak lagi manusia-manusia lebih baik dari kalian mesti musnah, karena kehidupan harus lebih keras dan lebih keras lagi bagi kalian. Hanya demikianlah maka manusia tumbuh
ke ketinggian di tempat petir bisa menyambar dan menghancurkan cukup tinggi bagi petir. Pikiran dan kerinduanku menjangkau hal-hal yang jauh, yang sedikit dan berketerusan. Apa gunanya kesengsaraan kalian yang banyak, kecil dan singkat itu bagiku? Kalian belum cukup menderita, karena kalian menderita dari diri kalian sendiri. Kalian belum menderita dari manusia. Kalian berdusta bila kalian katakan yang sebaliknya. Tidak ada diri kalian yang menderita yang telah aku derita. Tidak cukup bagiku bahwa petir tidak lagi mencelakakan. Aku tidak ingin mengusirnya. Ia harus belajar bekerja bagiku. Kearifanku sejak lama telah berkumpul bagaikan awan. Ia menjadi semakin hening dan semakin gelap. Seperti itulah setiap kearifan yang suatu hari nanti akan melahirkan petir-petir. Aku tidak ingin menjadi cahaya bagi manusia-manusia masa kini atau disebut cahaya oleh mereka. Manusia-manusia ini ingin aku membutakan mereka. Petir kearifanku cungkil mata mereka. Janganlah berkehendak melebihi kuasamu terhadap kepalsuan jahat dalam diri mereka yang berkehendak melebihi kuasa mereka, terutama ketika mereka menghendaki hal-hal besar, karena mereka membangunkan kecurigaan terhadap hal-hal besar. Mereka dapat membuat pembuat dan aktor-aktor yang berbelit ini, sampai akhirnya mereka berdusta kepada diri mereka sendiri. Mereka kebusukan yang picing dan diputihkan dengan kebajikan-kebajikan pura-pura, dengan perbuatan-perbuatan culas yang berkerlipan. Jagalah dirimu baik-baik terhadap itu. Kalian manusia-manusia lebih tinggi, karena tidak ada yang aku anggap lebih berharga dan langka dewasa ini kecuali kejujuran. Tidakkah masa kini ini milik halayak jelata, namun halayak tidak mengetahui apa yang besar dan apa yang kecil, apa yang lurus dan jujur. Mereka itu bengkok dengan tidak disadari dan selalu berdusta. Milikilah kecurigaan yang sehat hari ini. Kalian manusia-manusia lebih tinggi, kalian manusia-manusia berhati teguh, berterus terang, dan jagalah agar pertimbangan-pertimbanganmu tetap rahasia, karena masa ini milik halayak. Siapa yang bisa menjungkir balikan dengan pertimbangan-pertimbangan hal-hal yang pernah dipercayai oleh halayak dengan tanpa pertimbangan-pertimbangan? Dan di pasar orang mencoba meyakinkan dengan isyarat-isyarat, tetapi pertimbangan-pertimbangan membuat halayak curiga. Dan ketika kebenaran kembali menang, maka saat itu kalian telah bertanya dengan kecurigaan yang sehat, kekeliruan besar mana yang memperjuangkan kemenangannya. Waspadalah pula kalian terhadap yang berilmu. Mereka membenci kalian karena mereka tidak berubah. Mereka mata-mata dingin, kering, yang di hadapan mereka itu semua burung terbaring tanpa bulu-bulu mereka. Mereka menyombong bahwa mereka tidak berdusta, tetapi ketidakmampuan berdusta itu sama sekali bukan cinta pada kebenaran. Waspadalah. Kebebasan dari demam itu jauh dari menjadi pengetahuan. Aku tidak percaya pada roh membeku. Dia yang tidak bisa berdusta tidak tahu apa kebenaran itu. Jika engkau ingin menanjak tinggi, pakailah kaki-kakimu sendiri. Jangan biarkan dirimu didukung ke atas. Jangan duduk pada punggung-punggung dan kepala-kepala orang asing. Tetapi apakah engkau tadi naik kuda? Apakah engkau kini berkuda tunggang-lunggang ke tujuanmu? Baiklah sobatku, tetapi kaki pincangmu juga duduk denganmu di atas kudamu. Ketika engkau sampai pada tujuanmu, ketika engkau meloncat turun dari kudamu, justru pada ketinggianmu, engkau manusia lebih tinggi akan tersandung. Kalian para pencipta, kalian manusia-manusia lebih tinggi. Orang hanya mengandung anaknya sendiri. Jangan biarkan apapun memaksakan dirinya pada kalian, membujuk kalian, karena siapakah tetangga kalian? Dan jika kalian melakukan hal-hal untuk tetangga, kalian masih belum mencipta untuk dia. Lupakan untuk ini kalian para pencipta kebajikan. Kalian ingin kalian tidak berurusan dengan untuk dan demi dan karena. Kalian harus menyumpal telinga-telinga kalian terhadap kata-kata kecil palsu ini. Untuk tetangga, ini adalah kebajikan hanya bagi orang-orang picik. Di situ mereka berkata senasib dan kebaikan dibalas kebaikan. Mereka memiliki hak terhadap maupun kekuatan untuk menghadapi sifat mementingkan diri kalian. Kehati-hatian dan anugerah kehamilan ada dalam sifat mementingkan diri kalian. Apa yang belum dilihat orang, yaitu buah itu dilindungi dan dirawat dan dibesarkan oleh seluruh cinta kalian. Di mana cinta kalian berada dengan anak kalian, di situ pula adanya seluruh kebajikan kalian. Karya kalian, kehendak kalian, itulah tetangga kalian. Jangan biarkan nilai-nilai palsu mengajari kalian yang selain itu. Kalian para pencipta, kalian manusia-manusia lebih tinggi, siapapun melahirkan merasa sakit.
Tetapi siapapun telah melahirkan, ia kotor. Tanyakan pada kaum wanita, orang tidak melahirkan untuk bersenang-senang. Rasa sakit membuat induk-induk ayam dan penyair-penyair berkotek. Kalian para pencipta, banyak dalam diri kalian yang tidak bersih. Itu karena kalian harus menjadi ibu. Seorang anak baru, oh betapa banyak kekotoran baru yang juga memasuki dunia. Menyingkirlah dan siapapun yang melahirkan harus mencuci jiwanya bersih-bersih. Jangan menjadi bajik melampaui kuasamu, dan jangan minta dari dirimu apapun yang tidak mungkin. Ikuti langkah-langkah kebajikan bapak-bapak kalian. Bagaimana kalian bisa mendaki tinggi bila mana kehendak bapak-bapak kalian tidak mendaki bersama kalian. Tetapi dia yang ingin menjadi putra pertama harus menjaga agar dia tidak juga menjadi putra terakhir. Dan kalian tidak boleh berpura-pura menjadi wali-wali dalam hal-hal yang untuk itu bapak-bapak kalian buas. Dia yang bapak-bapaknya menghabiskan waktu bersama wanita-wanita, anggur keras dan babi panggang, apa jadinya kalau dia menuntut kesucian bagi dirinya sendiri? Itu akan merupakan sekeping ketololan. Sungguh, aku pikir akan repot baginya menjadi suami dari 1 atau 2 atau 3 wanita. Jika dia mendirikan biara-biara dan menulis di atas pintu-pintunya jalan menuju kesucian, aku masih akan berkata, peduli apa, itu juga sekeping ketololan. Dia telah mendirikan bagi dirinya sebuah rumah perlindungan dan pembinaan. Semoga sangat bermanfaat baginya, tetapi aku tidak yakin sedikit pun tentang itu. Yang tumbuh di sana adalah hal-hal yang dibawa orang ke dalam kesendirian, termasuk binatang di dalamnya. Jadi banyak yang harus dibujuk agar meninggalkan kesendirian. Tidakkah pernah di bumi ada sesuatu yang lebih kotor dibanding gurun? Bukan saja iblis berkeliaran di sekeliling mereka, melainkan babi-babi pula. Jinak, malu, canggung seperti seekor harimau yang lompatnya gagal. Seperti inilah aku sering melihat kalian menyelinap ke samping. Kalian manusia-manusia lebih tinggi. Lemparan yang kalian ayunkan tidak mengena. Tetapi peduli apa? Kalian pelempar dadu. Kalian belum bisa bermain dan mengejek sebagaimana laki-laki seharusnya bermain dan mengejek. Tidakkah kita selalu duduk pada sebuah meja besar dan permainan dan ejekan? Dan jika hal-hal yang kalian coba ternyata gagal, apakah itu berarti bahwa kalian sendiri adalah kegagalan-kegagalan? Dan jika kalian sendiri ternyata adalah kegagalan-kegagalan, apakah itu berarti manusia itu sebuah kegagalan? Namun jika ternyata manusia adalah sebuah kegagalan, baiklah, terus saja. Semakin tinggi jenisnya, semakin kurang sering sesuatu itu berhasil. Kalian manusia lebih tinggi di sini. Tidakkah kalian semua kegagalan-kegagalan? Jangan kecil hati. Memangnya apa? Berapa banyak yang masih mungkin? Belajarlah menertawakan diri kalian sebagaimana seorang laki-laki seharusnya tertawa. Dan kita mengherankan kalian telah gagal dan tengah berhasil. Kalian manusia-manusia setengah rusak. Tidak adakah terdapat upaya dan perjuangan dalam diri kalian, masa depan umat manusia? Pertanyaan-pertanyaan umat manusia yang paling jauh dan paling dalam jangkauannya ke bintang-bintang yang paling jauh, kuasanya yang amat besar. Tidakkah itu semua mendidih bersama dalam periuk kalian? Tidak mengherankan banyak periuk yang pecah. Belajarlah menertawakan diri kalian, sebagaimana seorang laki-laki seharusnya tertawa. Kalian manusia-manusia lebih tinggi. Oh, betapa banyak yang masih mungkin. Dan sungguh, betapa banyak yang sudah berhasil. Betapa kayaknya bumi ini dengan hal-hal kecil, baik sempurna, dengan hal-hal yang terbentuk dengan baik. Letakkanlah hal-hal kecil, baik, sempurna di sekeliling kalian. Kalian manusia-manusia lebih tinggi, hal-hal yang kematangan, keemasannya menyembuhkan hati. Hal-hal yang sempurna mengajarkan pengharapan. Apakah yang telah merupakan dosa terbesar di bumi? Bukankah ada ungkapan dari dia yang dulu berkata, celakalah mereka yang tertawa. Apakah dia sendiri tidak menemukan alasan di bumi untuk tertawa? Jika demikian, dia tidak teliti mencari. Bahkan seorang anak bisa menemukan alasan-alasan. Dia dulu tidak mencinta dengan cukup. Kalau tidak, dia tentu juga akan mencintai kita, para penertawa. Tetapi dia membenci dan mengejek kita. Dia menjanjikan pada kita tangisan dan geretakan gigi. Maka bukankah orang lalu mengutuk di saat dia tidak mencinta? Itu tampak padaku adalah selera buruk, tetapi itulah yang diperbuatnya. Manusia tak kenal kompromi ini. Dia muncul dari halayak jelata, dan dia sendiri tidak cukup mencinta. Kalau tidak, dia tentu tidak akan demikian marah karena dia tidak dicintai. Cinta besar tidak ingin cinta, ia hanya ingin lebih banyak cinta. Hindarilah semua manusia yang tak kenal kompromi seperti itu. Mereka memiliki kaki-kaki besar dan hati-hati muram. Mereka tidak tahu bagaimana menari, bagaimana bisa bumi ringan untuk manusia-manusia seperti itu. Semua hal yang baik menuju tujuan mereka dengan baik langsung.
Seperti kucing, mereka melengkungkan punggung mereka. Mereka menggeram dalam diri mereka pada kebahagiaan mereka yang sudah dekat. Semua hal yang baik itu tertawa. Langkahnya menunjukkan apakah seorang itu berjalan sepanjang jalannya sendiri. Maka amatilah aku berjalan, tapi dia mendekati tujuannya menari. Dan sungguh, aku belum menjadi patung. Aku tidak berdiri di sini dengan kaku, tenggorok, membatu, teronggok, membatu seperti tiang. Aku senang berlari cepat. Dan walau terdapat rawa-rawa dan kemalangan-kemalangan besar di bumi, dia yang memiliki kaki-kaki ringan berlari bahkan melintasi lumpur dan menari seakan-akan di atas es yang hanyut. Angkatlah hati-hati kalian, saudara-saudaraku, tinggi, lebih tinggi, dan janganlah melupakan kaki-kaki kalian. Angkatlah kaki-kaki kalian pula. Kalian penari-penari lincah dan lebih baik lagi. Berdirilah di atas kepala-kepala kalian. Mahkota tawa ini, mahkota karangan mawar ini, aku sendiri telah meletakkan mahkota ini pada kepalaku. Aku sendiri menobatkan tawaku. Aku tidak menemukan yang lainnya yang cukup kuat untuk itu hari ini. Zarathustra si penari, Zarathustra si ringan yang memanggil dengan sayap-sayapnya, siap untuk terbang, memanggil sebuah burung, siap dan sedia, bergembira, berhati ringan. Zarathustra itu peramal, Zarathustra peramal yang tertawa, manusia yang tak sabaran, tak pula tak kenal kompromi. Orang yang menyukai melompat dan menari. Aku sendiri telah meletakkan mahkota ini kepada kepalaku. Angkatlah hati-hati kalian, saudara-saudaraku, tinggi, lebih tinggi, dan janganlah melupakan kaki-kaki kalian. Angkatlah kaki-kaki kalian, kalian penari-penari lincah dan lebih baik lagi. Berdirilah pada kepala-kepala kalian. Terdapat binatang-binatang yang berkaki berat, bahkan dalam kebahagiaan, terdapat mereka yang berkaki canggung sejak lahir. Mereka memaksa diri mereka dengan lucu, seperti gajah mencoba berdiri pada kepalanya. Tapi lebih baik terlihat dungu dengan kebahagiaan daripada terlihat dungu dengan kemalangan. Lebih baik menari dengan canggung daripada berjalan pincang. Jadi, belajarlah dari aku tentang kearifanku. Bahkan hal yang terburuk memiliki dua sisi. Bahkan yang terburuk memiliki kaki-kaki yang baik untuk menari. Jadi belajarlah, kalian manusia-manusia lebih tinggi, bagaimana berdiri pada kaki-kaki kalian dengan benar. Jadi lupakan menggembar-gemborkan kemalangan dan semua kesedihan halayak. Oh, betapa sedihnya pelawak-pelawak halayak tampak padaku masa kini. Namun masa kini menjadi milik halayak. Jadilah seperti angin ketika ia meluncur dari guanya di gunung. Ia akan menari dengan iringan serulingnya sendiri. Laut-laut akan bergetar dan meloncat di bawah jejak-jejak kakinya. Ia memberikan sayap-sayap pada keledai dan memerah susu singa betina. Segala puji bagi semangat berontak yang datang kepada semua masa kini dan semua halayak bagaikan angin badai, yaitu musuh kepada semua kepala duri dan hidung-hidung turut campur dan kepada semua daun-daun layu dan semak hama. Segala puji bagi semangat badai yang liar, baik, bebas, yang menari di atas rawa-rawa dan kemalangan-kemalangan bagaikan di atas padang, yang membenci anjing-anjing halayak yang sia-sia dan semua anak-anak kemuraman yang jelek. Segala puji kepada semua semangat dan semua roh-roh bebas. Badai yang tertawa yang menghembuskan debu ke dalam mata-mata dari semua yang bermata buram dan kudisan. Kalian manusia lebih tinggi. Yang terjelek tentang kalian adalah tidak ada dari kalian yang sudah belajar menari seperti seorang laki-laki seharusnya menari. Menari melampaui diri kalian sendiri. Peduli apa jika kalian adalah kegagalan-kegagalan? Betapa banyak yang masih mungkin. Maka belajarlah tertawa melampaui diri kalian sendiri. Angkatlah hati-hati kalian, kalian penari-penari lincah, tinggi, lebih tinggi, dan jangan lupa untuk tertawa banyak-banyak. Mahkota tawa ini, mahkota karangan mawar ini kepada kalian. Saudara-saudaraku, aku lemparkan mahkota ini. Aku telah menghabiskan tawa, kalian manusia-manusia lebih tinggi. Belajarlah tertawa. Bab selanjutnya, lagu kesenduan. Zarathustra sedang berdiri dekat pintu guanya selagi dia mengucapkan wacana ini. Namun dengan kata-kata terakhir itu dia melepaskan diri dari tamu-tamunya dan lari sebentar menuju udara terbuka. Oh, bau-bau murni di sekelilingku, dia berseru. Oh, keheningan nyaman di sekelilingku. Tetapi di manakah binatang-binatangku? Datanglah kemari, elangku dan ularku. Katakan padaku, binatang-binatangku, semua manusia-manusia lebih tinggi ini, apakah barangkali mereka tidak bisa mencium dengan baik? Oh, bau-bau murni sekelilingku, hanya sekaranglah aku tahu dan merasakan betapa aku mencintai kalian, binatang-binatangku. Dan Zarathustra berkata lagi, aku cintai kalian, binatang-binatangku, tetapi elang dan ular
berdesakan di sekeliling ketika dia mengatakan kata-kata itu dan mendongak melihat kepadanya. Mereka bertiga berdiri diam-diam bersama dalam sikap ini dan mengendus dan menghisap udara yang segar itu bersama-sama, karena udara luar itu lebih baik dibanding bersama manusia-manusia lebih tinggi. Namun baru sekejap Zarathustra meninggalkan guanya ketika penyihir tua bangkit, melihat sekeliling dengan licik dan berkata, "Dia telah pergi keluar. Dan telah pula, hai kalian manusia-manusia lebih tinggi, jika aku boleh menggelitik kalian dengan nama sanjungan dan pujian ini seperti yang dilakukannya, telah pula roh jahatku yang menipu dan menyihir itu menyerangku, iblis senduku yang merupakan musuh Zarathustra dan lubuk hatinya. Maafkan dia karena itu. Kini dia memaksa melancarkan pesonanya di hadapan kalian. Kini adalah saat miliknya. Aku bergulat sia-sia dengan roh jahat ini. Terhadap kalian semua, apapun kehormatan yang mungkin engkau anugerahkan kepada diri kalian dengan kata-kata, apakah kalian menyebut diri kalian roh-roh bebas, atau yang jujur, atau penyesal, dosa rohani, atau yang tak terbelenggu, atau penghasrat besar terhadap kalian semua, seperti diriku yang menderita akibat kejijian besar, yang baginya Tuhan telah mati dan sampai sekarang belum ada Tuhan baru terbaring dalam palungan dan terbebat kain. Terhadap kalian semua ini, roh jahat dan iblis penyihirku tidak bermaksud jahat. Aku kenal kalian, manusia-manusia lebih tinggi. Aku kenal dia. Aku juga kenal setan ini yang aku cintai di luar kehendakku, Zarathustra ini. Dia sendiri sering terlihat olehku bagaikan topeng indah seorang wali, bagaikan sebuah penyamaran yang ganjil dalam mana roh jahatku, iblis sendu, memperoleh kesenangan. Aku cinta Zarathustra. Demi roh jahatku, demikian aku sering berpikir. Tetapi sudah pula dia menyerangku dan memaksaku, roh sendu ini, iblis senja petang ini, dan sungguh kalian manusia-manusia lebih tinggi, dia mempunyai sebuah hasrat. Buka saja mata-mata kalian. Dia mempunyai suatu hasrat untuk datang telanjang. Apakah sebagai laki-laki atau wanita, aku belum tahu. Tapi dia akan datang. Dia memaksaku, astaga, bukalah indera-indera kalian. Hari mulai pudar. Kini petang mendatangi segalanya. Bahkan pada hal-hal yang terbaik, dengarlah kini dan lihat kalian manusia-manusia lebih tinggi, iblis apa itu? Apakah laki-laki atau wanita? Roh kesenduan petang ini. Demikian kata penyihir, melihat sekeliling dengan licik dan kemudian mengambil harpanya. Ketika udara menjadi jernih, ketika kesejukan embun bercucuran ke bumi, tak terlihat dan tak terdengar karena embun penyejuk. Memakai sepatu-sepatu lembut seperti segala yang lembut menyejukkan. Apakah engkau lalu lihat? Tak. Apakah engkau lalu ingat? Ingatkah engkau hati panas? Betapa dulu engkau haus? Hauskan air mata surgawi dan cucuran embun. Haus, hangus dan letih. Sementara di atas jalan-jalan kuning berumput, lirikan-lirikan cahaya matahari petang yang nakal berpencaran sekelilingmu, menembusi pohon-pohon gelap, membutakan lirikan-lirikan cahaya matahari yang bersinar-sinar yang jahat. Pencumbuk kebenaran engkau, demikian mereka mengejek. Tidak cuma seorang penyair, seekor binatang licik merunduk merayap yang harus berdusta dengan sadar dan sengaja, bernafsu kepada mangsa, bertopeng belang belentong, sebuah topeng untuk dirinya sendiri. Mangsa bagi dirinya sendiri itu pencumbuk kebenaran. Tidak cuma seorang dungu, cuma seorang penyair, hanya berbicara belang belentong, berseru dari balik topeng-topeng dungu, merunduk sekeliling jembatan-jembatan kata yang menipu, pada pelangi-pelangi belang belentong di antara langit palsu dan bumi palsu, melayang tinggi, menggantung-gantung, cuma seorang dungu, cuma seorang penyair. Itu pencumbuk kebenaran, tidak diam, kaku, halus, dingin, menjadi sebuah gambaran, menjadi arca Tuhan, tidak didirikan di depan kuil-kuil, penjaga Tuhan, tidak. Musuh terhadap arca-arca kebenaran seperti itu lebih betah dalam hutan manapun dibanding di kuil-kuil. Penuh dengan kenekatan kucing, meloncat melalui sebuah jendela, cepat ke dalam setiap peluang, mengendus setiap hutan, mengendus dengan kerinduan rakus agar engkau boleh berlari, sehat, berdosa, dan belang belentong dan cantik. Dan hutan-hutan di antara binatang-binatang pemangsa belang belentong, lari dengan bibir-bibir bernafsu, gembira mengejek, gembira jahat, gembira haus darah, merunduk, merayap, berbaring, atau seperti elang memandang jauh-jauh ke dalam jurang-jurang. Ke dalam jurang-jurangnya, oh betapa mereka melingkar turun.
ke bawah dan ke dalam kedalaman yang lebih dalam. Kemudian tiba-tiba dengan bidikan lurus terbang bergetar. Mereka menerkam anak-anak domba, tunggang langgang ke bawah lapar, bernafsu kepada anak-anak domba, marah kepada semua jiwa-jiwa domba, sangat marah kepada semua yang terlihat, canggung bermata domba, berambut kering, pucat dengan kebaikan domba, anak-anak domba. Demikianlah, bagaikan elang, bagaikan macan tutul, nafsu-nafsu penyair itu. Apakah nafsu-nafsumu berada di balik 1000 topeng? Engkau dungu, engkau penyair. Engkau melihat manusia sebagai Tuhan dan domba, mencabik Tuhan dalam diri manusia sebagai domba dalam diri manusia. Dan dalam mencabik tertawa itu adalah keberkatanmu. Keberkatan seekor macan tutul dengan seekor elang, keberkatan seorang penyair dan seorang dungu. Ketika udara menjadi jernih, ketika bulan menjadi sabit, merayap, hijau, iri dalam senja ungu, musuh terhadap siang, dengan setiap langkah diam-diam menyabit habis. Kebun-kebun mawar bergantung sampai mereka tenggelam, pucat menuju malam. Demikian aku pernah tenggelam akibat delusi kebenaranku, akibat kerinduanku di siang hari, letih akan siang, sakit menghadapi cahaya, tenggelam ke bawah menuju petang, menuju bayang-bayang, hangus dan haus. Dengan satu kebenaran, apakah engkau ingatkah engkau di hati panas bagaimana waktu itu engkau haus? Bahwa aku diusir dari semua kebenaran, cuma seorang dungu, cuma seorang penyair. Bab selanjutnya tentang sains. Demikianlah nyanyian penyihir, dan semua yang ada di situ tertarik bagaikan burung-burung yang tidak sadar masuk ke dalam jaring-jaring kecabulannya yang licik dan sendu. Hanya manusia nurani roh yang tidak tertangkap. Dia dengan cepat merebut harpa dari penyihir dan berseru, "Udara, masukkan udara segar, biarkan Zarathustra masuk. Engkau membuat gua ini sesak dan beracun, engkau penyihir tua jahat. Engkau membujuk kepada nafsu-nafsu dan keliaran tak dikenal. Engkau manusia licik palsu dan astaga, bayangkan orang macam engkau mengoceh dan cerewet benar tentang kebenaran. Celakalah roh-roh merdeka yang tidak waspada terhadap penyihir seperti itu. Kebebasan mereka hilang. Engkau mengajar dan membujuk kembali ke penjara-penjara. Engkau iblis tua yang sendu, siulan burung yang mempesona datang dari tangismu. Engkau seperti mereka yang sedang pujian mereka terhadap kesucian, diam-diam mengundang kepada kecabulan." Demikian kata manusia nurani roh, namun penyihir tua itu melihat sekelilingnya, menikmati kemenangannya, dan karena itu menahan kemarahannya yang ditimbulkan oleh manusia nurani. "Diamlah," dia berkata dengan suara dipendam. "Lagu-lagu yang bagus ingin bergema dengan bagus pula. Orang harus hening lama setelah lagu-lagu yang bagus." Itulah yang dilakukan semua mereka itu. Manusia-manusia lebih tinggi ini, tetapi barangkali engkau hanya mengerti sedikit tentang laguku. Hanya terdapat sedikit roh penyihir dalam dirimu. Engkau memuji aku, jawab manusia nurani, ketika engkau membedakan diriku dari dirimu. Baiklah, tetapi kalian yang lain-lain ini, apa yang aku lihat? Kalian semua duduk di sana dengan mata-mata bernafsu. Kalian jiwa-jiwa bebas, kemanakah kebebasan kalian lari? Kalian hampir tampak bagaikan orang-orang yang lama menonton menjadi gadis-gadis nakal yang menari telanjang, malahan jiwa-jiwa kalian sedang menari. Tentunya terdapat lebih banyak lagi hal yang oleh penyihir disebut sebagai roh penyihir yang jahat dan menipu dan dalam diri kalian. Kalian manusia-manusia lebih tinggi, kita tentu saling berbeda, dan sungguh kita sudah cukup banyak berbicara dan berpikir bersama sebelum Zarathustra kembali ke guanya ini, sehingga saya tahu kita memang berbeda. Kita cari hal-hal yang berbeda bahkan di atas sini, kalian dan aku. Karena aku lebih mencari keamanan, itulah sebabnya aku datang kepada Zarathustra. Karena dia masih merupakan menara dan kehendak yang paling kuat. Dewasa ini ketika segalanya menjadi goyah, ketika semua bumi bergetar, tetapi kalian tidak. Ketika aku melihat mata-mata kalian, tampak padaku kalian mencari lebih banyak ketidakamanan, lebih banyak ketakutan, lebih banyak bahaya, lebih banyak gempa bumi. Kalian memiliki satu hasrat, maafkan dugaanku. Kalian manusia-manusia lebih tinggi. Hampir aku berpikir bahwa kalian berhasrat kepada kehidupan yang paling buruk, paling berbahaya, yang paling menakutkan aku, kepada kehidupan binatang-binatang liar, hutan-hutan, gua-gua, gunung-gunung terjal, dan labirin-labirin. Dan bukanlah mereka yang membawa keluar dari bahaya yang menyenangkan hati kalian, melainkan
mereka yang membawa kalian sesat dari semua jalan, yaitu mereka para penyesat. Tetapi kalian benar-benar memiliki hasrat-hasrat demikian itu, tampak padaku hasrat-hasrat demikian bagaimanapun adalah mustahil. Karena rasa takut itulah perasaan asli dan mendasar manusia. Segalanya dijelaskan dengan rasa takut, dosa asal dan kebajikan asal. Dan rasa takutlah tumbuhnya kebajikanku yang disebut sains. Ketika takut terhadap binatang-binatang liar yang sudah diresapkan dalam diri manusia paling lama, termasuk binatang yang disembunyikan dan ketakutan-ketakutan di dalam dirinya. Zarathustra menyebutnya binatang kedalam. Rasa takut berkepanjangan dan kuno ini akhirnya menjadi halus, spiritual, intelektual, dewasa ini tampak padaku, hal itu disebut sains. Demikian kata manusia nurani, tapi Zarathustra yang baru saja kembali ke guanya dan telah mendengar dan memahami pembicaraan terakhir ini, melemparkan segenggam mawar kepada manusia nurani dan menertawakan kebenaran-kebenarannya. Apa? Dia berseru. Apa yang baru saja aku dengar ini? Sungguh aku pikir kalian dungu, atau aku sendiri yang dungu, dan aku akan langsung membantah kebenaranmu itu. Karena rasa takut adalah perkecualian dengan kita semua. Namun keberanian dan petualangan dan kegembiraan atas hal-hal yang tak dikenal, tak dicoba kebenaran tanpa padaku adalah keseluruhan prasejarah manusia. Dia tetap iri terhadap binatang-binatang yang paling liar, paling pemberani dan merampas semua kebajikan itu dari mereka. Hanya dengan begitu maka dia menjadi manusia. Keberanian ini akhirnya menjadi halus, spiritual, dan intelektual. Keberanian manusia dengan sayap-sayap elang dan kearifan ular ini, menurutku yang dewasa ini disebut Zarathustra. Semua yang duduk bersama itu berseru seakan-akan dari satu mulut dan meledak menjadi suara tertawa, dan seakan-akan tampak ada sebuah awan berat muncul dari mereka itu. Bahkan penyihir pun tertawa dan berkata dengan hati-hati, "Nah, roh jahatku telah pergi. Dan bukankah aku sendiri telah memperingatkan kalian tentang itu ketika aku berkata bahwa dia adalah seorang penipu, suatu roh tipuan dan dusta, dan terutama ketika dia memperlihatkan dirinya telanjang. Tetapi bagaimana aku bisa menghalangi kelakuan-kelakuan itu? Apakah aku yang dulu menciptakan dia dan dunia? Baiklah, marilah kita berbaik-baik lagi dan bergembira." Dan waktu Zarathustra melihat dengan marah, lihatkan saja dia marah padaku. Sebelum malam tiba, dia akan belajar lagi untuk mencintai dan memujiku. Dia tetap bisa hidup lama tanpa melakukan kebodohan-kebodohan seperti itu. Dia mencintai manusia musuh-musuhnya. Dia mengerti seni ini dengan lebih baik daripada siapapun yang pernah aku lihat. Tetapi untuk itu dia menuntut balas kepada teman-temannya. Demikian kata penyihir tua, dan manusia-manusia lebih tinggi itu bertepuk tangan. Maka Zarathustra berkeliling dan dengan nakal dan sayang dia menjabat tangan semua temannya itu, bagaikan orang yang harus berbaik-baik dan minta maaf kepada semuanya karena telah melakukan sesuatu. Namun selagi dia sampai ke pintu guanya, dia merasakan lagi hasrat kepada udara bersih di luar dan kepada binatang-binatangnya, dan dia beranjak hendak keluar. "Jangan pergi," kata pengelana yang menyebut dirinya bayang-bayang Zarathustra. "Tinggallah bersama kami. Kalau tidak, penyakit lama dan beku itu akan menyerang kami lagi." Penyihir tua itu telah pula berusaha keras demi kebaikan kami. Dan lihatlah, paus yang baik dan saleh itu berkaca-kaca matanya sudah berlayar kembali dalam laut kesenduan. Raja-raja di sana itu masih memasangkan wajah berani di depan kita, karena mereka telah belajar dengan lebih baik daripada kami hari ini. Tetapi seandainya tidak ada kawan-kawan yang menyaksikan, aku berani bertaruh bahwa mereka pun akan disibukkan oleh urusan pahit itu lagi, disibukkan oleh awan-awan yang melayang-layang ke sana kemari, kesenduan yang lembab, langit-langit yang berkabut, matahari-matahari yang hilang, angin-angin musim gugur yang melolong, disibukkan oleh ratus urusan pahit dari lolongan dan teriakan putus asa kami. Tinggallah bersama kami, oh Zarathustra. Di sini terdapat banyak kesengsaraan tersembunyi yang ingin berbicara, banyak petang, banyak awan, banyak udara lembab. Engkau telah memberi kami makanan untuk orang kuat dan ungkapan-ungkapan yang menyehatkan. Janganlah untuk hidangan penutup. Engkau biarkan kami diserang kembali oleh roh-roh lemah dan terlalu halus. Hanya Engkau sendiri yang membuat udara sekelilingmu segar dan jernih. Pernahkah aku temukan di bumi udara yang sedemikian bersih sebagaimana yang aku temukan denganmu di guamu ini? Telah aku lihat berbagai negeri, hidungku telah belajar bagaimana menguji dan menilai berbagai jenis udara. Tetapi denganmu hidungku mencicip kelembutan yang terbesar. Kecuali, oh maafkan sebuah kenangan lama. Maafkan aku untuk sepotong lagu lepas makan yang
pernah aku gubah di antara putri-putri gurun, karena bersama mereka terdapat udara yang juga cerah, jernih ketimuran. Di sana aku berada paling jauh dari Eropa lama yang berawan, lembab dan sendu. Di hari-hari itu aku mencintai gadis-gadis timur dan kerajaan-kerajaan surga biru lainnya, yang di atasnya tidak ada awan-awan dan pikiran-pikiran melayang. Kalian tidak akan percaya betapa cantiknya mereka duduk di sana ketika mereka tidak menari, merenung tetapi tanpa pikiran-pikiran. Seperti rahasia-rahasia kecil, seperti teka-teki berpita, seperti kacang-kacang untuk habis makan siang, benar-benar belang-belentong dan ganjil, tetapi tanpa awan, teka-teki yang bisa ditebak. Untuk menyenangkan gadis-gadis itu, aku kemudian menciptakan sebuah mazmur habis makan siang. Demikian kata pengembara dan bayang-bayang, dan sebelum seorang pun bisa menjawabnya, dia telah mengambil harpa penyihir tua itu, menyilangkan kakinya dan memandangkan dengan tenang dan bijak ke sekelilingnya. Namun dengan cuping-cuping hidungnya, dia menyedot udara pelan-pelan dan gengsi, seperti orang yang mencicipi udara aneh di negeri aneh. Sudahnya itu, dia mulai menyanyi dengan suara mirip raungan. Gurun tumbuh, celakalah dia yang memiliki gurun-gurun. Dengan hikmat. Dengan hikmat. Sebuah permulaan yang baik, dengan hikmat secara Afrika, pantas untuk seekor singa atau seekor siamang moral. Tetapi tidak ada kaitannya dengan kalian gadis-gadis gurun yang di kakinya aku untuk pertama kalinya seorang Eropa di bawah pohon-pohon palem diizinkan duduk. Menakjubkan, sungguh. Di sini sekarang aku duduk di samping gurun, dan meski demikian jauh dari gurun dan sama sekali tidak kecewa karena aku ditelan oleh oasis yang terkecil ini. Ia begitu saja terbuka, mengangangkan mulutnya yang termanis, yang paling berbau manis dari segala mulut-mulut kecil. Kemudian aku jatuh ke dalam, jatuh langsung menuju ke tengah-tengah kalian gadis-gadis tersayang. Selah. Segala puji kepada ikan paus itu. Jika ia membuat segalanya menyenangkan untuk tamu-tamunya, engkau mengerti sindiranku yang pintar. Segala hormat kepada perutnya jika itu sebuah perut oasis yang sama manisnya dengan ini yang bagaimanapun aku sangsikan, karena aku datang dari Eropa yang lebih skeptis dibanding istri yang manapun. Semoga Tuhan memperbaikinya. Amin. Sekarang di sini aku duduk dalam oasis terkecil, seperti sebutir kurma. Coklat manis melelehkan kerinduan, kecemasan kepada bibir penuh seorang gadis, tetapi lebih merindu kepada gigi-gigi seri gadis yang dingin putih salju, karena inilah yang kurindukan, yang dirindukan oleh hati-hati segala kurma panas. Selah. Sangat mirip dengan sebuah selatan tersebut. Atas itulah aku terbaring di sini, diendus dan dikerumuni oleh serangga-serangga kecil berterbangan, dan bahkan oleh keinginan-keinginan dan gagasan-gagasan yang lebih kecil, lebih dungu dan lebih berdosa, dikepung oleh kalian kucing-kucing betina yang bisu penuh kesangsian. Dudu dan Sulaika berwajah pink agar aku bisa menjejalkan berbagai perasaan ke dalam dua kata. Semoga Tuhan mengampuniku untuk dosa perkataan ini. Aku duduk di sini mengendus udara yang paling segar, udara segar sungguh, udara cerah, ringan, berlapis emas, semanis udara yang pernah jatuh dari bulan. Menemukannya dengan kebetulan, ataukah itu dengan kenekatan, seperti yang dikisahkan para penyair tua. Namun aku, si penyangsi, menyangsikannya karena aku datang dari Eropa yang lebih skeptis dibanding istri yang manapun. Semoga Tuhan memperbaikinya. Amin. Meneguk udara yang paling bersih dengan cuping-cuping menggembung bagai botol anggur, tanpa masa depan, tanpa kenang-kenangan. Demikian itu aku duduk di sini, kalian gadis-gadis tersayang, dan memandang pohon palem, dan menonton bagaimana seperti seorang penari ia melengkung dan membungkuk dan bergoyang pada pinggulnya. Bila seorang menonton terlalu lama, ia akan ikut-ikutan bergoyang. Seperti seorang penari yang demikian tampaknya telah berdiri lama, terlalu lama, selalu pada satu kaki kecil, sehingga ia telah melupakan demikian tampaknya kakinya yang lain. Paling tidak telah sia-sia aku mencari permata kembar yang hilang itu, yaitu kakinya yang lain. Dalam lingkungannya yang suci dan gaunnya yang tersayang, termungil, berkibaran, berkelipan, memutar, menebar bagai kipas. Ya, jika kalian mau percaya aku, kalian gadis-gadis manis, dia telah hilang selamanya. Kaki yang lain itu, oh sayang benar dengan kaki yang lain itu. Di mana ia sekarang, yang sedih dan terbuang, kaki yang kesembilan itu? Barangkali sedang ketakutan di hadapan suatu monster singa yang marah, berambut keemasan, atau barangkali bahkan dikunyah-kunyah sehingga putus berkeping-keping, menyedihkan. Astaga, berkeping-keping. Oh, janganlah menangis, hati-hati yang lembut. Janganlah menangis kalian, hati-hati kurma.
dada susu, kalian peti-peti hati dan kayu manis. Jangan menangis, dudu yang pucat, jadilah laki-laki Sulaika, tegar, atau barangkali suatu penopang hati, ditempatkan di situ, suatu peribahasa yang disucikan, suatu hasutan yang hikmat. Bangunlah martabat bajik, martabat Eropa, hembus lagi, ububan kebajikan. Meraunglah sekali lagi, meraung secara moral, meraung bagaikan seekor singa moral di hadapan putri-putri gurun, karena lolongan bajik itu, kalian gadis-gadis tersayang, paling dicintai oleh gairah Eropa, nafsu Eropa. Dan di sini sekarang aku berdiri sebagai seorang Eropa. Aku tidak bisa berbuat lain. Tuhan, tolonglah. Amin. Gurun tumbuh, celakalah dia yang memiliki gurun-gurun. Bab selanjutnya, kebangkitan. Setelah nyanyian penggembara dan nyanyi bayang-bayang itu, gua tiba-tiba menjadi penuh dengan celoteh dan tertawaan. Dan sekali lagi tamu-tamu berkumpul itu semua berbicara bersamaan, dan bahkan keledai tidak bisa berdiam diri dalam keadaan gembira itu. Zarathustra diamuk oleh sedikit kejijikan dan kecewaan terhadap para tamunya itu, walau pada saat yang sama dia bergembira melihat kegembiraan mereka itu, karena itu semua baginya adalah pertanda kesembuhan. Maka dia menyelinap menuju udara terbuka dan berkata pada binatang-binatangnya, "Di manakah perasaan putus asa mereka kini?" katanya, dan segera dia bernafas lagi setelah kejijikannya berlalu. "Tampaknya di dalam rumahku mereka melupakan teriakan putus asa." Walau sayangnya belum lama berteriak, dan Zarathustra menutup telinganya, karena tepat ketika itu ada teriakan hiya dari keledai secara aneh bercampur dengan kegembiraan riuh manusia-manusia lebih tinggi ini. Mereka sedang bergembira. Dia berkata lagi, dan siapa tahu barangkali dengan mengorbankan tuan rumah mereka, dan bila mereka telah belajar tertawa dariku, bukan tertawaku yang mereka pelajari itu, tetapi peduli apa? Mereka orang-orang tua, mereka sembuh dengan cara mereka sendiri, mereka tertawa dengan cara mereka sendiri. Telinga-telingaku telah mengalami hal-hal yang buruk tetapi tidak merasa terganggu. Hal ini adalah sebuah kemenangan. Ya, kini mereka ragu-ragu. Ia lari, roh gaya berat, musuh besarku. Betapa bagusnya akhir dari siang ini. Padahal mulainya sedemikian sakit dan sedemikian muram. Jadi siang ini sudah berakhir, petang sudah tiba. Ia berkuda melintasi laut kepada kita, pengendara kuda yang sangat lihai itu. Betapa ia bergoyang kembali dengan gembira di atas pelananya yang berwarna ungu itu. Langit memandang jernih, kepadanya dunia terbaring rendah. Oh, semua kalian manusia-manusia aneh yang telah datang kepadaku, sungguh bermanfaat tinggal bersama aku. Demikian kata Zarathustra, dan kemudian teriakan dan tertawaan dari manusia-manusia lebih tinggi terdengar lagi dari dalam gua. Segalanya mulai lagi. Mereka mulai menggigit, umpanku berhasil. Di hadapan mereka pun musuh mereka, roh gaya berat, menjadi ragu-ragu. Sudah pula mereka belajar menertawakan diri mereka sendiri. Apakah demikian yang aku dengar? Makanan untuk lelaki punyaku, wacanaku yang lezat dan menguatkan berhasil, dan sungguh aku tidak memberi mereka makan tambahan yang menggemukkan, tetapi dengan makanan prajurit, makanan penakluk, aku membangunkan nafsu-nafsu baru. Terdapat harapan-harapan baru dalam lengan-lengan dan kaki-kaki mereka. Berhati-hati mereka membesar, mereka menemukan kata-kata baru. Sebentar lagi semangat-semangat mereka akan menghembuskan kenekatan. Memang makanan seperti itu tidak boleh untuk anak-anak atau untuk gadis-gadis mungil yang manis, tua atau muda. Perut-perut mereka salah menerimanya, atau bukan guru dan tabib mereka. Kejijikan manusia lebih tinggi ini kini melemah. Baiklah, itulah kemenanganku. Mereka semakin yakin dalam kekerajaanku. Semua aib bodoh mereka sudah hilang. Mereka mulai melepaskan beban-beban mereka. Mereka meringankan hati-hati mereka. Saat-saat menyenangkan telah kembali kepada mereka. Mulai santai dan merenung, mereka menjadi bersyukur. Ini aku anggap pertanda yang baik. Mereka menjadi bersyukur. Sebentar lagi mereka akan merencanakan pesta dan mendirikan peringatan-peringatan kepada kebahagiaan mereka yang dulu. Mereka adalah pasien dalam penyembuhan. Demikian kata Zarathustra dengan riang kepada hatinya yang memandang keluar, namun binatang-binatangnya berdesakan di dekatnya dan menghormati keheningannya dan kebisuannya. Tetapi tiba-tiba telinga Zarathustra terkejut karena gua itu, yang sebelumnya penuh dengan suara dan tertawa, mendadak menjadi sunyi senyap. Namun hidungnya mencium asap manis dan dupa, seakan-akan dari buah cemara yang dibakar. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang mereka kerjakan? Dia bertanya pada dirinya sendiri dan menyelinap masuk, agar bisa mengawasi tamu-tamunya tanpa diketahui. Tetapi takjub dan takjub, apa yang dilihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Mereka telah menjadi saleh kembali. Mereka berdoa, mereka gila. Dia berkata, dan amat sangat takjubnya,
Dan benarlah semua manusia lebih tinggi ini, dua raja paus yang berhenti, penyihir jahat, pengemis sukarela, pengembara dan bayang-bayang, nabi tua, manusia nurani roh, dan manusia terburuk. Mereka semua berlutut bagaikan anak-anak dan nenek-nenek dungu dan menyembah keledai. Dan pada saat itu manusia terburuk mulai menggelak dan mengendus. Seakan-akan ada sesuatu yang tak berperi berusaha keluar dari dalam dirinya. Tetapi ketika dia betul-betul akan mengeluarkan perkataan, lihatlah, yang keluar adalah sebuah doa pujian yang aneh dan saleh, memuji-muji keledai yang disembah dan diberi wangian itu. Doa itu seperti ini bunyinya. Amin. Dan pujian dan kemuliaan dan kearifan dan syukur dan kemenangan dan kekuatan hanya milik Tuhan kita selama-lamanya. Namun keledai itu menguak, hiya. Dia menanggung beban kita. Dia telah merupakan dirinya bagaikan seorang budak. Dia penyabar dari hatinya dan tidak pernah berkata tidak. Dan dia mencintai Tuhannya, memarahi akan dia. Namun keledai itu menguak, hiya. Dia tidak berbicara kecuali untuk berkata iya kepada dunia yang diciptakannya. Dan begitu dia memuji dunianya. Kelicinannya yang tidak berbicara, dengan begitu dia jarang dikatakan keliru. Namun keledai itu menguak, hiya. Dia berjalan di dunia dengan tak berlagak. Abu-abu adalah warna favoritnya yang dipakainya untuk membungkus kebajikannya. Jika dia memiliki roh, dia menyembunyikannya. Tetapi semua orang beriman kepada telinga-telinga yang panjang. Namun keledai itu menguak, hiya. Sungguh kearifan yang tersembunyi bahwa ia memakai telinga-telinga panjang dan hanya berkata hiya dan tidak pernah mengatakan tidak. Bukankah dia telah menciptakan dunia menurut gambaran dirinya, yaitu sedungu mungkin? Namun keledai itu menguak, hiya. Engkau berjalan lurus ataupun bengkok, engkau tidak begitu peduli apa yang kami para manusia ini anggap lurus atau bengkok. Kerajaanmu berada di seberang baik dan jahat. Adakah kepolosanmu, maka engkau tidak mengetahui apa kepolosan itu. Namun keledai itu menguak, hiya. Karena lihatlah, engkau tidak menolak siapapun, tidak pengemis, tidak pula raja-raja. Engkau menyuruh anak-anak kecil datang kepadaku, dan ketika anak-anak nakal mengganggumu, engkau hanya berkata, hiya. Namun keledai itu menguak, hiya. Engkau mencintai keledai-keledai betina dan buah-buah ara segar. Engkau makan apa saja, sebuah semak dun menggoda hatimu. Jika kebetulan engkau lapar, kearifan Tuhan di situ. Namun keledai itu menguak, hiya. Bab selanjutnya, pesta keledai. Namun pada ketika ini dalam doa itu Zarathustra tidak lagi dapat menguasai dirinya. Dia berseru hiya lebih keras dibanding teriakan keledai itu dan meloncat ke tengah-tengah tamu-tamunya dengan berang. Apa yang kalian lakukan, sobat-sobatku? Dia berseru menghela nafas. Penyembahan itu bangun dari tanah. Celakalah kalian bila mana ada seorang lain selain Zarathustra melihat kalian. Semua orang akan menilai kalian dengan kepercayaannya kalian yang baru sebagai penghujat terburuk atau nenek-nenek paling dungu. Dan engkau paus tua, bagaimana engkau bisa menyembah keledai sebagai Tuhan seperti ini? Oh Zarathustra, jawab paus itu, maafkan aku, tapi dalam hal ilahiyah aku bahkan lebih paham daripada engkau. Itu wajar. Lebih baik menyembah Tuhan dalam bentuk ini daripada tak berbentuk sama sekali. Pikirkanlah perkataan itu, sobatku yang mulia. Engkau akan segera sadar bahwa terdapat kearifan dalam perkataan seperti itu. Dia yang berkata, Tuhan adalah roh, mengambil langkah dan lompatan terbesar menuju ketidakpercayaan yang belum pernah ada di bumi. Perkataan seperti itu tidak mudah diperbaiki. Hatiku yang tua meloncat dan melompat ketika mengetahui bahwa terdapat sesuatu yang tersisa di bumi untuk disembah. Untuk itu, maafkanlah hati paus tua yang saleh ini, oh Zarathustra, dan engkau, kata Zarathustra kepada pengembara dan bayang-bayang, engkau sebut dan anggap dirimu roh bebas, dan engkau melakukan penyembahan berhala seperti para pendeta itu. Sungguh, engkau perbuat di sini lebih buruk daripada yang engkau perbuat dengan gadis-gadis coklatmu yang jahat itu. Engkau pengirim baru yang jahat. Memang buruk, jawab pengembara dan bayang-bayang. Engkau benar, tapi apa yang bisa aku lakukan? Tuhan yang lama itu hidup kembali. Oh Zarathustra, engkau boleh katakan apa yang engkau mau. Ini adalah kesalahan manusia terburuk. Dia telah membangkitkan dia lagi, dan bila dia berkata bahwa dia pernah membunuhnya dalam hal Tuhan, kematian itu selalu hanya prasangka saja. Dan engkau, kata Zarathustra, engkau penyihir tua jahat, yang engkau lakukan, siapa dalam zaman bebas ini mempercayai engkau lagi? Jika engkau percaya pada ketololan ilahiyah ini, yang engkau lakukan ini adalah kebodohan. Bagaimana engkau bisa, engkau manusia berhati-hati, melakukan hal sedemikian bodoh? Oh Zarathustra, jawab penyihir yang berhati-hati itu, engkau benar, itu adalah kebodohan, dan itu adalah yang berat untuk dilakukan. Dan engkau pula,
kata Zarathustra kepada manusia nurani roh, pikirkanlah dan letakkanlah jarimu pada hidungmu, karena adakah di sini yang tidak bertentangan dengan nuranimu? Apakah rohmu tidak terlalu suci untuk penyembahan dan pemujaan dari para pemeluk ini? Ada sesuatu di dalamnya, jawab manusia nurani, serta meletakkan jarinya pada hidungnya. Ada sesuatu dalam peristiwa ini yang melegakan nuraniku. Aku mungkin tidak percaya pada Tuhan, barangkali, tetapi jelas bahwa bagiku Tuhan paling pantas dipercayai dalam bentuk ini. Tuhan dikatakan abadi, namun kesaksian dari yang paling saleh, dia yang memiliki sedemikian banyak waktu, tidak perlu tergesa-gesa, selambat dan sedungu mungkin. Tapi meski bagaimana, dengan cara yang seperti itu, orang bisa melakukan perjalanan sangat jauh. Dan dia memiliki terlalu banyak roh, bisa mabuk, kebodohan, dan ketololan. Lihatlah dirimu, O Zarathustra, engkau sendiri sungguh, bahkan engkau bisa menjadi keledai melalui kekayaan dan kearifan. Apakah seorang filsuf yang mumpuni tidak suka berjalan pada jalan-jalan yang paling bengok? Penampilan menunjukkan hal itu, O Zarathustra, penampilanmu. Dan akhirnya engkau sendiri, kata Zarathustra, dan berpaling kepada manusia terburuk yang masih terbaring di tanah serta mengangkat tangannya kepada keledai itu, karena dia sering memberi keledai itu anggur untuk diminum. Bicaralah engkau makhluk tak berperi, apa yang telah engkau lakukan? Engkau tampak berubah, matamu bersinar-sinar, jubah dari sublim menutupi keburukanmu. Apa yang engkau lakukan? Engkau benar, kata mereka, bahwa engkau telah membangkitkan dia lagi. Dan kenapa? Apakah dia tidak dibunuh dan dihabisi dengan alasan yang tepat? Engkau sendiri tampak bangun. Apa yang telah engkau lakukan? Kenapa engkau insyaf kembali? Kenapa engkau menjadi pemeluk? Katakanlah engkau makhluk tak berperi. O Zarathustra, jawab manusia terburuk, engkau jahat. Apakah dia masih hidup atau hidup kembali atau benar-benar mati? Siapa dari kita berdua yang paling mengetahui? Aku bertanya padamu. Tetapi satu hal yang aku ketahui, aku pernah belajar darimu sendiri. O Zarathustra, dia ingin membunuh habis-habisan tertawa. Orang membunuh bahkan dengan amarah, melainkan dengan ketawa. Itulah yang pernah engkau katakan. O Zarathustra, engkau manusia kabur, engkau penghancur tanpa amarah, engkau wali berbahaya, engkau penjahat. Namun kemudian Zarathustra yang terheran-heran mendengar jawaban-jawaban ngawur tersebut, meloncat kembali ke pintu guanya dan sambil berbalik ke arah tamu-tamunya berseru dengan keras. Oh kalian badut-badut, kalian pelawak-pelawak, kenapa kalian berpura-pura dan berdusta di hadapanku? Betapa hati-hati kalian telah menggeliat kesenangan dengan nakal, karena kalian akhirnya telah menjadi anak-anak kembali, yaitu menjadi saleh. Karena kalian sendiri akhirnya berperilaku seperti anak-anak, yaitu berdoa, mengatupkan tangan kalian dan berkata, ya Tuhan. Tetapi kini tinggalkan taman kanak-kanak ini, guaku ini, di mana hari ini segala jenis kekanak-kanakan telah terjadi. Keluarlah ke sini dan dinginkan kenekatan kanak-kanakan kalian dan deburan jantung kalian. Memang, kecuali kalian menjadi seperti anak-anak kecil, kalian tidak bisa memasuki kerajaan surga ini. Dan Zarathustra menunjuk ke atas dengan tangannya. Tetapi kita tentu tidak ingin memasuki kerajaan surga. Kita telah menjadi manusia, jadi kita mengingini kerajaan bumi. Dan Zarathustra mulai berbicara lagi. Oh sobat-sobatku yang baru, katanya, kalian manusia-manusia saleh, kalian manusia-manusia lebih tinggi. Betapa engkau kini telah menyenangkan aku, karena engkau telah menjadi riang kembali. Sungguh, engkau semua telah berbunga-bunga untuk bunga-bunga seperti kalian ini. Kukira diperlukan pesta-pesta baru, sedikit lelucon kecil yang berani, suatu layanan doa dan pesta keledai. Sedikit Zarathustra dungu tua yang riang, satu angin nyasar yang menghembus jiwa-jiwa kalian hingga bersinar terang. Jangan lupakan malam ini dengan pesta keledai ini. Kalian manusia-manusia lebih tinggi, engkau merencanakan itu di rumahku. Aku anggap itu pertanda baik. Hanya pasien-pasien sedang sembuh bisa merencanakan hal-hal semacam itu. Dan jika kalian memperingatinya lagi, pesta keledai ini, lakukan ini demi cinta pada kalian sendiri. Lakukan itu juga demi cinta kepadaku dan dalam kenangan kepadaku. Demikian kata Zarathustra. Bab selanjutnya, lagu mabuk. Namun sementara itu satu persatu mereka keluar menuju udara terbuka dan malam yang dingin dan merenung. Ketika Zarathustra sendiri menggandeng manusia terburuk untuk memperlihatkan padanya dunia malamnya dan bulan besar. Bulan dan air terjun keperak-perakan di samping guanya. Di sanalah mereka akhirnya berdiri bersama sekelompok orang-orang tua, tetapi dengan hati tenang dan berani dan takjub akan diri mereka bahwa segalanya terasa menyenangkan bagi mereka di bumi. Tetapi misteri alam malam semakin mendekat dan semakin dekat ke hati-hati mereka. Dan Zarathustra berpikir dalam hatinya lagi, oh betapa mereka menyenangkan hatiku kini, manusia-manusia lebih tinggi itu.
Tetapi dia tidak mengatakannya karena dia menghormati kebahagiaan mereka dan kebisuan mereka. Namun kemudian terjadilah hal yang paling menakjubkan dalam hari yang panjang dan menakjubkan itu. Manusia terburuk mulai lagi dan untuk terakhir kalinya menggelegak dan mendengus. Dan ketika dia akhirnya betul-betul akan mengeluarkan perkataan, lihatlah yang keluar adalah sebuah pertanyaan melingkar dan murni dari mulutnya. Sebuah pertanyaan yang baik, dalam jelas, yang mengharukan hati-hati mereka yang mendengarnya. Sobat-sobatku yang berkumpul di sini, kata mereka terburuk. Apakah yang kalian pikirkan? Demi hari ini aku puas untuk pertama kalinya menjalani keseluruhan hidupku. Dan tidak cukup aku bersaksi hanya sekian ini saja. Tidak sia-sia kehidupan kita di bumi, satu hari dan satu pesta dengan Zarathustra telah mengajarkanku bagaimana mencintai bumi. Apakah itu tadi kehidupan? Aku akan berkata kepada kematian. Baiklah, sekali lagi, sobat-sobatku, apakah yang kalian pikirkan? Maukah engkau seperti aku berkata kepada kematian? Apakah itu tadi kehidupan? Demi Zarathustra, baiklah, sekali lagi. Demikian kata manusia terburuk. Dan tidak lama kemudian hari telah tengah malam. Dan apakah yang engkau kira kemudian terjadi? Segera setelah manusia-manusia lebih tinggi mendengar pertanyaannya, mereka seketika itu sadar tentang transformasi dan kesembuhan mereka, dan tentang siapa yang memberi mereka semua itu. Kemudian mereka melompat ke arah Zarathustra, mengucap terima kasih, menyayang, mengusap, mencium tangannya, masing-masing dengan caranya sendiri, sehingga sebagian tertawa, sebagian menangis. Namun Nabi tua itu menarik kesenangan, dan bahkan bila saat itu dirinya penuh dengan anggur manis, sebagaimana diceritakan oleh sebagian yang mempunyai hikayat, dia jelas lebih penuh lagi dengan kehidupan manis dan telah membuang semua keletihannya. Bahkan ada yang bercerita bahwa pada saat itu keledai itu menari-nari karena tidak sia-sia manusia terburuk memberinya minum anggur. Mungkin benar demikian atau tidak demikian, dan bila sebenarnya keledai itu tidak menari petang itu, bagaimanapun telah terjadi mukjizat-mukjizat yang lebih besar dan lebih aneh dibanding tarian keledai. Pendeknya, sebagaimana dikatakan Zarathustra, peduli apa? Namun Zarathustra ketika peristiwa dengan manusia terburuk itu terjadi, berdiri di sana bagaikan orang mabuk, matanya menjadi suram, lidahnya keluh, kakinya goyah, dan siapa bisa menebak pikiran-pikiran apa yang berkecamuk dalam jiwa Zarathustra. Tetapi tampaknya jiwanya jatuh kembali dan berlari di mukanya dan berada di tempat jauh dan seakan-akan berada di atas sebuah punggung bukit yang tinggi, sebagaimana ditulis, berkeliling seperti awan berat antara masa lalu dan masa depan. Tetapi selambat laun, sementara manusia lebih tinggi memeluknya, dia menjadi sedikit sadar akan dirinya dan tangan-tangannya menahan kerumunan yang mengasihi dan mengkhawatirkan dia. Tetapi dia tidak berbicara, namun seketika itu dia cepat-cepat berpaling karena dia tampaknya mendengar sesuatu. Kemudian dia meletakkan jarinya pada bibirnya dan berkata, "Ayolah." Dan seketika itu juga kejadian menjadi hening dan misterius sekeliling. Tetapi dari kedalaman muncul bunyi sebuah lonceng. Zarathustra mendengarkan sebagaimana dilakukan manusia-manusia lebih tinggi. Kemudian dia meletakkan jarinya pada bibirnya untuk kedua kalinya dan berkata, "Ayolah, ayolah, tengah malam segera tiba." Dan suaranya berubah. Tetapi dia masih belum bergerak dari tempatnya. Kemudian keadaan menjadi semakin hening dan misterius, dan segalanya mendengarkan. Bahkan keledai dan binatang-binatang kehormatan Zarathustra, elang dan ular, demikian juga gua Zarathustra dan bulan yang besar dan dingin dan malam itu sendiri. Namun Zarathustra meletakkan jarinya pada bibirnya untuk ketiga kalinya dan berkata, "Ayolah, ayolah, marilah kita berjalan sekarang. Saatnya telah tiba. Marilah kita berjalan ke dalam malam. Kalian manusia-manusia lebih tinggi, tengah malam segera tiba. Maka aku akan mengatakan sesuatu ke dalam telinga-telinga kalian sebagaimana dikatakan lonceng tua itu ke dalam telinga-telingaku." Diam-diam cemas hangat sebagaimana lonceng tengah malam itu berkata padaku, lonceng yang telah mengalami lebih dari satu manusia, yang telah menghitung detak-detak jantung yang menyakitkan dari bapak-bapak kalian. Betapa ia mendesak, betapa ia tertawa selagi mimpi tengah malam tua yang dalam lembut-lembut. Saat itu berbagai hal bisa terdengar yang mungkin tidak berbicara di siang hari, tetapi kini dalam udara yang sejuk, ketika semua dentang dalam hati-hati kalian pun telah membisu, kini ia berbicara, kini ia terdengar, kini ia merayap ke dalam jiwa-jiwa malam yang menjaga. Betapa ia mendesah, betapa ia bertawa dalam mimpi. Tidakkah kalian dengar betapa diam-diam cemas hangat ia berbicara pada kalian tengah malam tua yang dalam? Oh manusia, perhatikan. Malangnya aku, kemanakah waktu lari? Tidakkah aku tenggelam ke dalam sumur-sumur yang dalam? Dunia tertidur. Anjing melolong.
Bulan bersinar. Lebih baik aku mati daripada mengatakan pada kalian apa yang sedang kupikir tengah malamku. Kini aku mati, habis sudah. Laba-laba, kenapa engkau menjalin jaringmu sekelilingku? Apakah engkau menginginkan darah? Embun berjatuhan, saatnya tiba. Saat yang menggigilkan dan membekukan diriku, yang bertanya dan bertanya. Siapa punya cukup keberanian untuk itu? Siapa mesti menjadi tuan dunia? Siapa yang akan berkata, beginilah kalian mesti mengalir, kalian sungai besar dan kecil. Saatnya mendekat. Oh manusia, engkau manusia lebih tinggi, perhatikan wacana ini adalah untuk telinga-telinga lembut, untuk telinga-telingamu. Apakah yang dikatakan oleh suara tengah malam yang dalam? Aku dibawa pergi, jiwaku menari. Tugas hari ini, siapa mesti menjadi tuan dunia? Bulan dingin, angin telah tenang. Sudahkah engkau terbang cukup tinggi, kalian penari, tetapi kaki bukanlah sayap. Kalian penari-penari lincah, kini semua kegembiraan usai sudah. Anggur telah menjadi endapan, setiap mangkuk telah retak, kuburan-kuburan bersisik. Kalian belum terbang cukup tinggi, kini kuburan-kuburan bersisik, tebuslah si mati. Kenapa malamnya panjang? Tidakkah bulan memabukkan kita? Kalian manusia-manusia lebih tinggi, tebuslah kuburan-kuburan, bangunkan mayat-mayatnya. Astaga, kenapa ulatnya masih mengeram? Saatnya mendekat. Ia mendekat. Lonceng berdentang, hati masih bergetar, ulat kayu, ulatnya hati masih mengeram. Astaga, dunia itu dalam. Lira manis, nadamu yang mabuk dan menggembirakan hatiku. Sejak kapan lamanya, dari berapa jauhnya nadamu datang padaku, dari kejauhan yang jauh, dari kolam-kolam cinta. Engkau lonceng tua, engkau lira manis. Tiap kepedihan telah mencabik hatiku. Kepedihan seorang ayah, kepedihan bapak-bapak kita, kepedihan kakek-kakek kita. Kata-katamu telah masak bagaikan musim gugur dengan petang keemasan. Seperti hati petapaku, kini engkau katakan dunia sendiri telah menjadi masak. Buah-buah anggur berubah coklat. Kini mereka ingin mati karena bahagia. Kalian manusia-manusia lebih tinggi, tidakkah kau cium baunya? Suatu bau diam-diam menggumpal. Satu bau dan hawa keabadian, hawa kebahagiaan merah. Satu hawa anggur keemasan, kebahagiaan tua coklat, kebahagiaan mati tengah malam yang mabuk, yang menyanyi. Dunia itu lebih dalam daripada yang bisa dipahami oleh siang. Biarkan aku. Aku terlalu murni buatmu, jangan sentuh aku. Tidakkah dunia baru saja menjadi sempurna? Kulitku terlalu murni untuk tangan-tanganmu. Biarkanlah aku, siang yang bodoh, dungu, sesak, bagaikan tengah malam itu lebih cerah. Yang termurni mesti menjadi tuan dunia. Jiwa-jiwa tengah malam yang paling tidak dikenal, yang paling kuat, yang paling cerah, dan yang paling dalam dibanding siang manapun. Oh siang, bagaimana? Apakah engkau gapai diriku? Apakah engkau raba kebahagiaanku? Apakah engkau sangka aku kaya, sendiri timbunan harta, sebuah kamar penyimpanan emas? Oh dunia, apakah engkau inginkan aku? Apakah engkau pikir aku menyenangi dunia? Apakah engkau pikir aku spiritual? Apakah engkau pikir aku ilahiyah? Tetapi siang dan dunia, kalian terlalu canggung. Milikilah tangan-tangan cekatan, gapailah kebahagiaan yang lebih dalam, kecewaan yang lebih dalam, gapailah Tuhan. Jangan menggapai aku. Kecewaanku, kebahagiaanku itu dalam. Engkau siang yang aneh, tetapi meski demikian, aku bukan Tuhan, bukan neraka ilahiyah. Dalamlah kemalangannya. Kemalangan Tuhan lebih dalam. Engkau dunia aneh, gapailah kemalangan Tuhan, jangan gapai aku. Apakah aku ini sebuah lira manis yang mabuk, sebuah lira tengah malam, sebuah lonceng serak yang tidak dimengerti oleh siapapun yang harus berbicara di depan orang-orang tuli? Kalian manusia-manusia lebih tinggi, karena kalian tidak mengerti aku. Hilang-hilang, oh masa muda, oh tengah hari, oh lepas tengah hari. Kini datanglah petang dan tengah malam, anjing melolong angin. Apakah angin itu bukan anjing? Ia mengulik, ia mendenging, ia melolong. Betapa ia mendesah, betapa ia tertawa, betapa ia batuk dan terengah saat tengah malam, betapa ia berbicara serius. Penyair mabuk ini, barangkali ia telah lebih mabuk ketimbang mabuk. Barangkali ia menjadi terlalu bangun, barangkali ia merenung. Ia merenungi kemalangannya dalam mimpi-mimpi yang saat tengah malam tua yang dalam, dan malah merenungi kegembiraannya. Karena walau kemalangan itu dalam, kegembiraan itu lebih dalam daripada kepedihan hati. Engkau pohon anggur, kenapa engkau puji aku? Karena aku potong engkau, aku kejam, engkau berdarah. Apa artinya pujianmu terhadap kekejamanku yang mabuk, yang sudah menjadi sempurna, segala yang masak, yang ingin mati? Demikian engkau berkata. Terpujilah
Terpujilah pisau pohon anggur, tapi segala yang belum masak ingin hidup. Astaga, kemalangan berkata, pudar, pergilah kemalangan, tapi segala yang menderita ingin hidup, agar ia menjadi masak dan riang dan bernafsu terhadap hal-hal yang lebih jauh, lebih tinggi, lebih cerah. Aku inginkan waris-waris, demikian berkata segala yang menderita. Aku inginkan anak-anak, aku tidak inginkan diriku. Namun kegembiraan tidak inginkan waris-waris atau anak-anak, kegembiraan inginkan dirinya, inginkan keabadian, inginkan keberulangan, inginkan segalanya abadi tetap sama. Kemalangan berkata, pecahlah, berdarahlah hati, jalanlah kaki-kaki, sayap-sayap terbanglah ke atas kepedihan, baiklah, ayolah, hati tuaku. Kemalangan berkata, pudar, pergi. Apa yang kau pikirkan kalian manusia-manusia lebih tinggi? Apakah aku peramal, mimpi, pemabuk, penafsir mimpi, sebuah lonceng tengah malam, setetes embun, sebersit bau dan hawa keabadian? Tidakkah kalian dengar itu? Tidakkah kalian cium itu? Di duniaku baru saja menjadi sempurna. Tengah malam itu juga tengah hari. Kepedihan itu juga kegembiraan. Kutukan itu juga berkat. Malam itu juga matahari. Pergilah atau kalian akan tahu. Seorang bijak itu juga seorang bodoh. Apakah kalian pernah berkata ya kepada sebuah kegembiraan? Oh sobat-sobatku, maka kalian juga berkata ya kepada semua kemalangan. Semua hal itu terantai dan terjalin sama. Semua hal itu saling cinta. Jika kalian pernah menginginkan suatu saat dua kali, jika pernah kalian berkata, engkau menyenangkan aku, kebahagiaan seketika, saat maka kalian ingin segalanya kembali. Kalian ingin segalanya baru, segalanya abadi, segalanya terantai, terjalin bersama, segalanya saling cinta. Oh seperti itulah kalian mencintai dunia. Kalian manusia-manusia abadi mencintainya dengan abadi dan sepanjang waktu, dan bahkan kalian berkata kepada kemalangan, pergi tetapi kembalilah, karena semua kegembiraan menginginkan keabadian, semua kegembiraan mengingini keabadian, semua hal menginginkan madu, menginginkan endapan, menginginkan tengah malam yang mabuk, menginginkan kuburan-kuburan, menginginkan hiburan dan mata air di kuburan-kuburan, menginginkan senja-senja keemasan. Apa yang tidak diinginkan kegembiraan? Ia lebih haus, lebih lapar, lebih cemas, lebih diam-diam dibanding semua kemalangan. Ia inginkan dirinya, ia menggigit ke dalam dirinya, kehendak cincin bergulat dalam dirinya. Ia inginkan cinta, ia inginkan kebencian. Ia sangat kaya, ia membuang, memohon agar ada seseorang menerima. Ia berterima kasih kepada dia yang menerima. Ia ingin dibenci, sedemikian kayanya kegembiraan sehingga ia hauskan kemalangan. Neraka, kebencian, aib yang pincang, dunia karena ia kenal, oh ia kenal dunia. Kalian manusia-manusia lebih tinggi, kegembiraan merindukan kalian, kegembiraan yang tak terkendali, bahagia merindukan kemalangan kalian yang tak sehat. Sebuah kegembiraan abadi merindukan semua yang tak sehat, karena semua kegembiraan menginginkan dirinya. Karena itu ia juga menginginkan kepedihan hati. Oh kebahagiaan, oh kepedihan, oh hancurlah hati. Kalian manusia lebih tinggi, ketahuilah ini. Ketahuilah bahwa kegembiraan menginginkan keabadian. Kegembiraan menginginkan keabadian semua hal, menginginkan keabadian yang dalam. Sudahkah kalian belajar padaku? Sudahkah kalian tahu maksudnya? Baiklah, ayo kalian manusia-manusia lebih tinggi, nyanyikan senandungku. Kini nyanyikan untuk dirimu lagu yang disebut sekali lagi, yang artinya adalah kepada semua keabadian. Nyanyikan kalian manusia lebih tinggi, senandung Zarathustra. Oh manusia, perhatikan apa yang dikatakan oleh suara tengah malam yang dalam. Aku tidurku, dan kini terbangun pada ujung mimpi. Dunia itu dalam, lebih dalam daripada yang bisa dipahami oleh siang. Dalamlah kemalangannya, kegembiraannya, lebih dalam daripada kepedihan hati. Kemalangan berkata pudar, pergi. Tetapi semua kegembiraan menginginkan keabadian yang dalam. Bab selanjutnya, tanda. Namun esok paginya, Zarathustra meloncat dari tempat tidurnya, menyacutkan celananya, dan muncul dari guanya bersinar-sinar dan kuat, seperti matahari pagi yang muncul dari balik gunung-gunung yang gelap. Bintang besar, dia berkata sebagaimana pernah dia berkata, engkau mata kebahagiaan yang dalam. Apa arti kebahagiaanmu bila tak ada mereka yang engkau sinari, dan bila mereka tetap tinggal dalam kamar-kamar mereka, sementara engkau sudah pun bangun dan telah tiba memberi dan membagi? Betapa akan marahnya rasa malu-malumu yang bangga. Baiklah, mereka masih tidur, manusia-manusia lebih tinggi ini, sementara aku sudah bangun. Mereka bukan teman-teman yang baik bagiku. Bukan untuk merekalah maka aku menunggu di gunung-gunung
gunung-gunungku ini. Aku ingin pergi ke pekerjaanku, ke siangku, tetapi mereka tidak mengerti tanda-tanda pagiku. Alangkah bukan panggilan bangun bagi mereka. Mereka masih tidur dalam guaku. Impian mereka masih minum lagu-laguku yang mabuk. Namun telinga yang mendengarkan aku, telinga yang patuh, tidak mereka miliki. Zarathustra baru saja mengatakan ini dalam hatinya. Ketika matahari bangkit, kemudian dia memandang dengan bertanya-tanya ke atas, karena di atas dengarnya jeritan tajam elangnya. Baiklah, dia berseru ke atas. Demikian yang aku suka, demikian yang aku dapatkan. Binatang-binatangku telah bangun karena aku bangun. Elangku telah bangun dan seperti aku, menghormati matahari. Dengan cakar-cakar elang yang menggapai cahaya baru. Kalian adalah binatang-binatangku yang baik. Aku cintai kalian. Tetapi aku masih belum memiliki manusia-manusia yang baik. Demikian kata Zarathustra. Namun kemudian dia tiba-tiba mendengar burung-burung yang tak terhitung banyaknya mengerumuni dan mengepak-ngepak dan deru sedemikian banyak sayap dan kerumunan di sekeliling kepalanya itu sedemikian besar sehingga dia memejamkan matanya, dan sungguh seakan-akan sebuah awan telah jatuh menimpanya, sebuah awan anak-anak panah yang dilepaskan ke arah satu musuh baru. Dan lihatlah, dalam hal ini awan itu adalah awan cinta yang menggantung di atas orang teman baru. Apa yang sedang terjadi padaku, pikir Zarathustra dalam hatinya dengan terkejut, dan pelan-pelan dia menundukkan dirinya di atas sebuah batu yang tergeletak di sisi pintu guanya. Tetapi selagi dia meraba-raba sekitarnya, di atas dan di bawah dirinya, mengusir burung-burung manis itu, lihatlah, sesuatu yang bahkan lebih ganjil terjadi. Karena dalam meraba itu dia secara tidak sadar menggenggam segambar rambut tebal, hangat, namun pada saat yang sama satu raungan bergema di depannya, raungan panjang dan selembut seekor singa. Tanda itu telah datang, kata Zarathustra, dan hatinya berubah. Dan sebenarnya lah, ketika keadaan sudah menjadi terang, maka terbaringlah dekat kakinya binatang kuat itu yang dengan kasih menempelkan kepalanya pada lututnya dan tidak mau meninggalkannya, bertingkah seperti anjing yang telah menemukan tuannya kembali. Namun merpati-merpati itu tidak kurang asyiknya dibanding singa. Dengan kasih sayang mereka, dan setiap kali seekor merpati melayang melintas di depan hidung singa itu menggelengkan kepalanya keheranan dan tertawa. Sementara ini terjadi, Zarathustra hanya mengatakan satu hal, anak-anakku sudah dekat, anak-anakku. Kemudian dia diam kembali, namun hatinya lega, dan air matanya bercucuran, dan matanya membasahi tangannya, dan dia tidak lagi memperlihatkan sekelilingnya, dan dia duduk di situ bergerak dan tidak lagi mengusir binatang-binatang tersebut. Kemudian burung-burung merpati terbang kian kemari dan duduk pada bahunya dan menelisik rambutnya yang putih, dan tidak tertilitinya menyayang dan bersuka. Namun singa yang hebat itu terus-menerus menjilati air mata yang jatuh pada tangan-tangan Zarathustra, serta meraung dan menggeram dengan malu-malu. Begitulah dilakukan binatang-binatang itu. Semua ini berlangsung berapa lama atau sebentar saja, karena sebenarnya tidak ada waktu di bumi ini untuk hal-hal seperti itu. Namun sementara itu manusia-manusia lebih tinggi dalam guanya Zarathustra sudah bangun dan mengatur diri mereka untuk berbaris, agar mereka bisa menemui Zarathustra dan mengucapkan selamat pagi. Karena mereka telah mendapati ketika mereka bangun bahwa dia tidak lagi berada di antara mereka. Tetapi ketika mereka sampai ke pintu gua dan suara langkah-langkah kaki mereka terdengar mendahului, singa itu terkejut. Tiba-tiba berpaling dari Zarathustra dan melompat ke arah gua sembari meraung keras-keras. Manusia-manusia lebih tinggi ketika mereka mendengar raungan itu, semua menjerit seakan-akan dengan satu suara dan lari balik, dan sekejap kemudian telah lenyap. Tetapi Zarathustra sendiri kebingungan dan terpaku, bangkit dari duduknya, memandang ke sekelilingnya, berdiri terheran-heran, bertanya pada dirinya, sadar kembali dan melihat bahwa dia sendirian. Apa yang kudengar tadi itu? Dia pelan-pelan berkata, apa yang baru saja terjadi padaku? Dan seketika itu ingatannya kembali, dan dia memahami dalam sekejap mata apa yang telah terjadi antara kemarin dan hari ini. Ini adalah sebuah batu, dia berkata dan mengusap janggutnya. Di atas sini aku duduk kemarin pagi, dan di sini nabi itu datang padaku, dan di sini aku untuk pertama kali mendengar jeritan yang aku dengar bahkan sekarang ini, jeritan keras putus asa. Oh kalian manusia-manusia lebih tinggi, keputusasaanmu itulah yang diramalkan nabi itu kepadaku kemarin pagi. Dia mencoba membius dan membujukku kepada putus asamu. Oh Zarathustra, demikian katanya padaku, aku telah datang padamu guna membujukmu kepada dosa tertinggimu. Kepada dosa tertinggiku, seru Zarathustra, dan tertawa marah kepada kata-katanya sendiri. Apa yang telah dicadangkan bagiku sebagai dosa tertinggiku? Dan sekali lagi Zarathustra tergelam dalam dirinya sendiri dan duduk kembali di atas
batu besar itu dan merenung. Tiba-tiba dia meloncat. Kasihan, kasihan. Manusia-manusia lebih tinggi itu. Dia berseru dan raut wajahnya berubah jadi tembaga. Baiklah, itu telah berlalu. Penderitaanku dan kasihanku, peduli apa mereka itu. Karena apakah aku memang mengejar kebahagiaan, aku mengejar pekerjaanku. Baiklah, singa telah datang, anak-anakku berada dekat. Zarathustra telah masak, saatku telah tiba. Inilah pagiku, hariku dimulai, bangun sekarang, bangun, tengah hari yang agung. Demikian kata Zarathustra dan meninggalkan guanya bersinar-sinar dan kuat, seperti matahari pagi muncul dari balik gunung-gunung gelap. Sekian audiobook tentang Zarathustra. Sampai jumpa di buku yang selanjutnya. Terima kasih.